KPK siap memanggil Joko Widodo dan Luhut Binsar Panjaitan terkait dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Penyelidikan yang sudah berjalan sejak awal 2025 ini terus berprogres dan KPK akan terus meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait. Rakyat menunggu tindakan nyatamu KPK. Luhut Panjaitan tertipu lemas karena Presiden Prabowo sudah mencueki dirinya. Luhut Panjaitan tidak tak akan pernah didengar lagi oleh Presiden Prabowo. Presiden Prabowo mengatakan saya tidak takut dengan siapapun, jika dia salah, saya akan adili dia. Demi rakyat negara ini harus bersih dari korupsi. Panglima Serdadu Ekstrimatra Nusantara. Saat rezim Jokowi kemarin yang dipimpin oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan, ada sekitar 9 juta hektar sawit kita itu tidak bayar pajak. Temuan penyelidikan Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar sawit tidak pernah menyetorkan pajak selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. 9 juta hektar perkebunan sawit di Sumatera dan Kalimantan milik beberapa perusahaan seperti Salim Ifomas, Bumi Tara Agri, Golden Agri Sinarmas tidak mau membayar pajak. Jambret! 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 Apa kau bilang? Hah? Bilang apa kau tadi? Kampret! Kampret apa jambret? Kampret, Pak! Kampret? Ya, Pak! Kau kalau ngata-ngatain jambret ya, kau kulaporkan kau ya. Mau kau penjara? Ya, Pak! Bikin aku kaget aja. Kalau tadi aku kecelakaan, dapat hak trotoar, keluarga aku tuntut kau penjara kau gampang ya. Pandangan aja. Kami ini sudah dilindungi, tahu kau? Kalau kau nggak percaya, kau tanya sama Pak Edi. Kami ini sudah dilindungi oleh Ladu Sing Konoha, tahu kau? Ya udah, Pak, kita damai aja, Pak. Ambil lantas ini, Pak. Nggak bisa kalau damai sekedar ini, nggak bisa. Kau kalau mau damai, minimal 5 juta uang perdamaian. Karena saya mau ngasih atasan saya, Ladu Sing. Nah, ini, Pak. Ini. Nah, ini. 5 juta ini. Ya, Pak. Oke. Ya, damai kita ya. Ya, Pak. Yo. Tunggu. Aduh, udah 2 kali kena jambret. Kalau kalian kena jambret, mending kau usah panggil aja. Ikhlasin aja. Dibandingkan kena 2 kali, mereka itu udah dilindungi. Gampang. Ini benar-benar gampang ini.
Presiden Prabowo merespon kekecewaan Luhut terhadap dirinya. Menurut Presiden Prabowo Subianto, saya dipilih oleh rakyat, saya akan bekerja untuk rakyat, siapapun itu termasuk kakak leting saya di Kopassus lewat Panjaitan. Jika dia bersalah, saya akan adili dia. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun. Saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan saya menolak polisi di bawah kementerian. Kurang ajar ini namanya. Bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini. Perjuangkan sampai titik darah penghargaan. Terima kasih. Yang disampaikan Kapolri itu bahasa konflik, bahasa tekanan kekuasaan, bahasa intimidasi. Ini menantang di ruang publik secara terbuka dengan diksi ekstrim. Kapolri sedang menguji batas kewenangan presiden sebagai pemegang mandat konstitusional. Pesan implisitnya jelas kepada presiden, jangan sentuh struktur Polri. Sebagai seorang Kapolri, pernyataan ini, pembangkangan ini merusak institusi Polri yang sama-sama kita cintai oleh satu orang yang namanya Sulistyo Sigit. Saya katakan di sini bahwa saudara Jenderal Polisi Sulistyo Sigit tidak beretika, bahkan cenderung kurang ajar. Tidak pada tempatnya seorang Kapolri bicara seperti itu. Kurang ajar ini namanya. Saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri. Benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu sebagai untuk sikap tegas. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghargaan. Terima kasih. Luar biasa. Sampai saat ini belum begitu berarti adalah kultur perilaku Polri. Ini saya kira yang perlu kita sikapi. Karena kalau perubahan struktural itu gampang sekali, tinggal merubah. Instrumental juga gampang sekali, tinggal membuat undang-undang atau peraturan Kapolri. Tapi kultur Polri ini harus kita betul-betul cermati, lakukan sesuatu perencanaan yang matang sehingga perilaku Polri ini
betul-betul melayani masyarakat. Kejagung RI Burhanuddin mengungkapkan bahwa dirinya tidak takut oleh apapun dan oleh siapapun kecuali presiden dan pejabat-pejabat yang benar seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Kejagung RI mengungkapkan bahwa dirinya banyak gangguan saat mengaudit Luhut Panjaitan. Jangan sentuh Kapolri. Itu nada keras dari Luhut. Satu kalimat pendek, tapi bergema sampai ke istana. Di saat Prabowo mulai menata orang-orangnya, Luhut justru pasang tembok. Kapolri tidak boleh diganti. Banyak yang membaca ini bukan sekadar nasihat, tapi peringatan politik dari pemain lama. Siapa sebenarnya yang memimpin negeri ini? Prabowo atau bayangan kekuasaan lama yang belum mau pergi? Inilah wajah politik kita. Di balik senyum kabinet, ada perang dingin soal kekuasaan. Presiden Prabowo Subianto akan segera melantik 9 orang anggota Komite Reformasi Polri. Menurut Mensesnek Prasetyo Hadi, nama-nama anggota tersebut telah ditetapkan dan tinggal menunggu waktu pengumuman resmi dan pelantikan. Ya, 9 anggota Komite Reformasi Polri berasal dari berbagai latar belakang untuk memberi masukan demi memperkuat institusi kepolisian. Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 9 nama anggota Komite Reformasi Polri dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan secara resmi. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan komite ini dibentuk sebagai bagian dari upaya memperkuat institusi kepolisian melalui reformasi menyeluruh. Bermacam-macam, tapi yang pasti adalah tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang kepolisian. Prof Mahfud sama Jimli, Mas. Nah, tunggu nanti akan diumumkan nama-namanya. Meski belum merinci nama-nama tersebut, Prasetyo memastikan Listio Sigit membangkang perintah Prabowo. Kapolri bentuk tim reformasi sendiri. Kapolri Listio Sigit tidak mau diatur Presiden Prabowo yang akan melakukan reformasi kepolisian. Di saat Presiden Prabowo menunjuk Komjen Polisi Purnawirawan Ahmad Doviri sebagai penasehat khusus Presiden untuk reformasi kepolisian, Kapolri Listio Sigit langsung merespon dengan membentuk tim sendiri yang ditunjuk oleh dirinya sendiri untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Untuk diketahui, Ahmad Doviri merupakan perwira Polri yang berani memecat Ferdi Sambo dalam sidang kode etik kepolisian. Langkahnya menjadi Kapolri dijegal Jokowi dan Tito Karnavian yang lebih memilih Listio Sigit. Langkah Prabowo yang membentuk tim reformasi Polri dibalas dengan Listio Sigit yang juga membentuk tim reformasi Polri. Listio Sigit tidak mau tunduk pada Presiden. Inilah tim reformasi Polri versi Listio Sigit. Tim ini diketuai Kalemdiklat Komjen Polisi Krisnanda Dwi Laksana. Kemudian diikuti Komjen Pol Wahyu Hadiningrat, Komjen Pol Muhammad Fadil Imroh, dan 50 anggota polisi lainnya. Tidak ada dari pihak sipil yang dilibatkan. Padahal, kepolisian adalah bagian dari warga sipil. Sementara Istana membentuk tim reformasi Polri yang diketuai Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Doviri yang ditunjuk Presiden Prabowo. Diikuti beberapa mantan Kapolri, Mahfud MD, Hotman Paris, Abraham Samad, dan sejumlah ahli hukum tata negara. Listio Sigit tidak mau kepolisian terkena dampak undang-undang perampasan aset. Cukup anggota DPR saja. Mahfud MD melihat saat ini kewenangan Polri sudah offside terlalu jauh. Hanya Tuhan yang bisa menangkap Kapolri. Karena perintah Presiden saja tidak mau patuh. Menurutku ini serius sih, dan ini tanggapan Jenderal Gatot Nurmantio. Apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah Presiden atau polisi tetap di bawah Presiden, namun ada Menteri Kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu sebagai untuk sikap tegas. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Bayangkan mengatakan tidak mau dan memerintahkan anggota semuanya pertahankan sampai titik darah penghabisan. Dia mau berontak. Saya sampaikan, Pak, semua prajurit TNI di belakang Presiden, rakyat Indonesia di belakang Presiden. Ada satu kalimat penutup yang sangat menarik untuk diulas saat rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri hari Senin tanggal 26 Januari kemarin. Berikut cuplikan video kalimat penutup Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini. Perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih.
Nah, itu dia tadi pernyataan Kapolri, kalimat penutupnya yang menyampaikan pesan kepada seluruh jajarannya untuk melaksanakan perjuangan ini sampai titik darah penghabisan. Ini sinyal perlawanan. Jadi siapapun yang menginginkan kepolisian berada di bawah Kementerian Kepolisian, maka Kepolisian Republik Indonesia harus melawan sampai titik darah penghabisan. Ingat, siapapun yang memberikan atau yang mengambil kebijakan itu, kepolisian akan mengawalnya sampai titik darah penghabisan agar tidak jadi lembaga kepolisian di bawah kementerian. Ini analisa saya yang saya simpulkan. Artinya bahwa lembaga kepolisian saat ini merasa dirinya kokoh. Lembaga kepolisian saat ini sudah sangat kuat, sudah sangat solid dengan jumlah personel, dengan jumlah perlengkapan. Nah, ini sangat kita sayangkan ketika ada pemikiran seorang Kapolri Listio Sigit Prabowo dengan kalimat yang ia maksud. Bahasa ini bahasa yang mengandung arti perlawanan. Tetapi kembali lagi, kita semua tahu bahwa Jenderal Listio Sigit mungkin satu-satunya Kapolri yang menempati jabatan ini paling lama, sudah lebih kurang 5 tahun. Rekor yang belum pernah terpecahkan oleh siapapun. Begitu kokohnya, begitu kuatnya seorang Listio Sigit Prabowo, tidak bisa diganggu, tidak bisa diamputasi oleh siapapun, meskipun itu seorang Prabowo sebagai presiden. Luar biasa. Ya, tetapi ingat, ini negara. Jangan sampai negara kalah dengan seorang pimpinan sebuah institusi. Ingat, negara membutuhkan kepolisian. Tetapi kepolisian yang dimaksud adalah kepolisian negara, bukan kepolisian kepentingan. Kembali lagi, kepentingannya adalah kepentingan negara. Ya, kalau tidak bisa diatur, mau mengatur sendiri, nah ini menjadi repot. Institusi TNI saja, ketika diputuskan untuk berada di bawah Kementerian Pertahanan, tidak ada gejolak, tidak ada penolakan, tidak ada reaksi perlawanan. Masa di kepolisian langsung bereaksi keras untuk melakukan perlawanan? Tidak siap jika kepolisian di bawah Kementerian Kepolisian. Saya secara pribadi sangat menyesalkan sikap Kapolri. Kalau menurut saya ini arogansi yang tidak mau diatur. Padahal tim reformasi yang sudah dibentuk oleh Pak Prabowo tujuannya untuk merumuskan bagaimana kepolisian ke depan sesuai dengan tugas pokoknya yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Fokus ke situ saja, bukan masuk ke semua golongan sehingga begitu diatur sudah sulit karena sudah merasakan kenyamanan di dalam. Semoga polemik ini bisa menemukan titik terangnya. Tentunya kita berharap Presiden Prabowo secara bijak memutuskan apa yang terbaik. Bukan harus tunduk kepada ultimatum yang disampaikan oleh seorang Kapolri. Ini sangat berbahaya untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Salam waras, salam nasional sejati. Dari saya Ruslan Buton, Panglima Serdadu Esti Matra Nusantara.